Shalom, selamat pagi ibu-ibu. Tidak terasa kita sudah di awal bulan Desember, di minggu pertama. Kita juga sudah mendekati Natal. Semoga kita berdoa, semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama merayakan hari Natal nanti. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita masih diberikan kesempatan. Nah ibu-ibu, kini tiba waktunya kita mau beribadah wanita Hana bersama-sama. Kita sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Bapa pada hari ini ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami diberikan kesempatan Tuhan untuk bersama-sama Tuhan beribadah walaupun masih dalam online Tuhan. Tuhan, doa terbaik untuk seluruh bumi ya Bapa, agar setiap permasalahan ini dapat berangsur-angsur selesai ya Bapa, sehingga kami Tuhan dapat beribadah kembali di gereja ya Bapa. Tuhan, kami minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami yang melayani pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah ini kami mau taruh di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang beracara di dalam ibadah ini Tuhan. Semoga setiap hati-hati yang melihat dan mengikuti ibadah ini Tuhan dapat diubahkan ya Bapa, menjadi serupa dengan gambaran Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami ya Bapa yang bertugas pada hari ini, baik WL, baik pembawa firman Tuhan dan doa syafaat ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan pelayanan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan penyembahan ini Tuhan yang kami persembahkan di hadapan-Mu ya Bapa, berasal dari hati yang mengasihi Engkau dan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah langit dan bumi ya Bapa. Surga dan bumi sujud menyembah-Mu ya Bapa. Engkaulah kota perlindungan kami Tuhan, Engkaulah kubu pertahanan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami membuka ibadah kami ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Iya, Kau menjaga hidupku ya Allah, bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Engkau selalu menyambutku lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, ibu-ibu. Kita harus benar-benar mengenal kasih Tuhan. Kalau kita mengenal kasih Tuhan, apapun yang dunia ini tawarkan tidaklah terlebih besar dari kasih Tuhan. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, sekalipun tidak ada atau bahkan banyak orang yang gak suka sama kita, tetapi kasih Yesus itu yang melengkapi, yang menghapuskan setiap luka-luka di hati kita. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penyembuh, Tuhan yang memulihkan setiap perasaan. Ibu-ibu, kita mau lanjutkan, naikkan satu pujian. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah
Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita menaikkan pujian ini dengan hati yang bergembira dan bersukaria di dalam Tuhan. Kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ibu-ibu, kini kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Sebagian daripada firman Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Kini saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Tuhan, selidikilah hati kami ya Bapa, dan lihatlah hati kami ya Bapa. Apakah kami sudah mengasihi Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan firman-firman yang dibagikan oleh hamba-Mu ini ya Bapa, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ya Bapa, dapat tertanam, dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ibu-ibu yang sederhana ini Tuhan, bisa menjadi alat kasih-Mu ya Bapa, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dan apa yang menjadi kerinduan-Mu terhadap kami ibu-ibu yang sederhana ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang bertugas pada hari ini ya Bapa. Biarlah terjadi seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ibu-ibu, kita menaikkan satu pujian untuk firman Tuhan. Thank you Lord. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang bertugas membawakan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu, kita berjumpa lagi di dalam ibadah wanita Hana. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya nama Tuhan buat selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kembali kami mendapat kesempatan untuk dapat mendengar firman-Mu. Biar kiranya Tuhan mau berbicara kepada kami ibu-ibu wanita Hana pada siang ini Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan tolong Yesus agar tanah hati kami boleh ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan bicaralah apa yang Tuhan mau sampaikan buat kami semua lewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya ibu-ibu, ya. Hampir 8 bulan ini kita kurang lebih 7 atau 7 bulanan lah gitu ya, kita beribadah online ya. Nah, karena satu virus yang kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang membuat seluruh dunia ini tertimpa masalah, ya, terkena masalah. Ya, lebih menakutkan daripada kita nggak punya uang ya. Karena virus ini kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, jadi kita nggak bisa prediksi ada di mana itu virus ya. Tetapi ya pada waktu virus ini terjadi pada waktu Desember, kurang lebih Desember ya kalau nggak salah ya. Itu terjadinya di Wuhan, China. Ponakan saya yang sekolah di sana ya pada Februari awal ya. Dia kan mamanya kontak terus ya sama dia, gimana keadaan di sana. Itu udah seperti kota mati, udah nggak ada orang. Jadi orang-orang yang kuliah di sana udah pada pulang semua. Tadinya ponakan saya nggak mau pulang ya, tapi setelah kelihatan keadaan begini, mamanya suruh dia pulang ya. Karena di sana udah seperti kota mati, udah nggak bisa apa-apa lagi. Yang toko semua pada tutup, restoran semua pada tutup. Jadi asrama semua kosong, ya. Jadi dia pulang, walaupun dengan tiket yang mahalnya berkali-kali lipat. Tetapi apa boleh buat, memang harus dia pulang, ya. Kalau dia nggak pulang, wah, nggak tahu deh ya. Jadi, ya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu kita di sini ya, yang juga mengalami. Tadinya kita Februari kita masih aman-aman aja, awal Maret kita masih aman-aman aja. Minggu kedua terakhir kita beribadah, dan minggu ketiga kita udah nggak bisa beribadah lagi karena di lockdown. Ya, udah nggak boleh keluar lagi kalau nggak perlu ya, kita nggak boleh keluar. Jadi jalanan sepi. Ya, kita harus di rumah ya, kita harus menuruti anjuran pemerintah kalau kita mau selamat ya, kita mesti patuhi peraturannya kalau kita mau tidak tertular virus itu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi semua ini? Apakah kita juga merasa takut? Apakah kita juga merasa bimbang? Apakah kita juga merasa wah ya, kita harus bagaimana ini menghadapi ini semua? Tetapi sebagai orang yang percaya, seperti saya juga pertama-tama kan kalut juga ya, bingung juga ya, gimana ini, apa ini. Tapi setelah jalan satu-satunya yaitu dengan berdoa. Saya berdoa,
saya baca firman Tuhan, saya merenung apa yang lagi terjadi ini, ya. Tapi saya mendapat hikmat Tuhan, ada maksud semua ini, dengan seizin Tuhan semua ini terjadi, ya. Dan akhirnya kita sebagai orang percaya, ya, kepada siapa kita menggantungkan harapan kita selain kepada Tuhan, ya. Saya menjadi tenang. Saya sebagai orang-orang percaya, saya tidak terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekitar kita, ya, meski buruk sekalipun, ya. Untuk itu kita membutuhkan iman yang kuat untuk kita boleh percaya kepada Tuhan. Kita harus terus berjuang menghadapi tantangan hidup ini. Rasul Paulus dalam suratnya ditulis 1 Korintus 9 ayat 24 dan 26. Kita baca dulu ya. Ya, udah dapat ibu-ibu 1 Korintus 9 ayat 24 dan 25. Saya bacakan ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ya, Rasul Paulus menggambarkan kalau seorang atlet dia bertanding, dia berjuang untuk mendapatkan piala, mahkota, ya, yang fana. Ya, biasanya kalau atlet menang, mereka mendapat piala atau trofi atau uang, ya. Tapi kita dalam pertandingan iman, ya, kalau kita menang, kita akan mendapatkan keselamatan, mahkota yang tidak akan pernah layu. Ya, kita akan menerima pahala dari Tuhan, yaitu keselamatan yang kekal secara pribadi. Ya. Jadi untuk itu kita mau melatih diri untuk terus berlari, memacu kita untuk kita memperoleh iman yang kuat. Kalau seorang atlet, ya, dia tidak berlatih setiap hari, ya, dia akan kalah kalau dia dalam menghadapi pertandingan, ya. Apalagi kalau dia menghadapi pertandingan, dia cuma latihannya kalau udah mau bertanding baru dia berlatih, itu tidak akan bisa menang, ya. Demikian juga kita melatih iman kita, ya. Kalau kita menghadapi setiap masalah-masalah ini, nah baru kita mau melatih iman kita, itu juga iman kita belum bertumbuh, belum kuat, ya. Maka dari itu Rasul Paulus bilang, larilah, ya, dalam pertandingan imanmu. Tiap hari kita asah firman iman kita, supaya iman kita boleh bertumbuh semakin hari semakin kuat, ya. Lewat apa kita melatih iman kita? Ya, bagaimana caranya kita melatih iman kita supaya iman kita boleh kuat? Ya, yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya, mencari hadirat Tuhan dengan melalui doa, baca firman Tuhan, ya, memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka kalau kita lakukan itu setiap hari, maka kita akan mempunyai kekuatan iman yang bertambah. Ya, seperti tubuh kita. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya, ada Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita. Ya, kita mau buka di 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Dapat ibu-ibu, kita baca 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu, saya. Ya, dengan jelas Rasul Paulus bilang, ya, dalam firmannya, kita adalah bait Allah, ya. Jadi
Kalau kita bertanding sendiri, ya, dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa, ya, karena banyak godaan, ya. Tubuh kita ini bait Allah. Roh Kudus ada di dalam tubuh kita. Pergunakanlah itu, pergunakan Roh Kudus. Ya, kita minta pertolongan Roh Kudus yang bisa membantu kita. Ya, bait Allah itu seperti rumah, ya, bait Allah, rumah Allah. Rumah kalau tidak didiami, lama-lama dia akan keropos. Ya, ada satu contoh cerita papa mama angkat saya. Dia punya rumah besar sekali, ya, 25 kali 40, ya. Dulu dia tinggal sama anak, sama banyak orang, ya, sama anak-anaknya. Tapi sekarang anaknya udah pada kawin, udah pada misah, tinggal dia suami istri berdua. Kadang-kadang saya nginap juga di situ sama pembantu 3. Ya, kalau pembantu ini pada pulang, ya, cuman mereka berdua, ya, paling sama saya bertiga. Itu kalau nyapu dari ujung ujung rumah itu, waduh, capeknya setengah mati, ya. Makanya saya bilang, ini rumah dijual, ganti cari yang kecilan, lebih kecil gitu kan, karena sekarang udah tinggal papi mami doang, tinggal berdua, ya, sama pembantu. Ya, nggak perlu rumah gede-gede gitu kan. Nah, kalau sekarang seperti ini, nggak ada pembantu kan kita susah, ya. Akhirnya oke, dicari, dapat tuh di kesehatan juga. Tadi rumahnya yang pertama di kesehatan 3. Nah, sekarang kita dapat di kesehatan 8, lebih kecil. 12 kali 25. Itu juga bukan kecil. Bukan kecil juga, ya, itu besar juga, tapi bagi mereka yang biasa tinggalnya gede gitu, ya. Jadi itu ya cukuplah gitu. Kenapa kita tertarik di situ, ya, rumah itu? Waktu saya lihat rumah itu, ya, rumahnya bagus. Itu udah direnovasi udah 3 tahun yang lalu, ya, karena dia bikin rumah itu untuk anaknya yang sekolah di Australia. Nyatanya anaknya nggak mau pulang, tinggal di sana, jadi rumah ini kosong selama 3 tahun. Ya, waktu kita beli, kita lihat itu rumah bagus, ya, ya, seperti baru, memang baru, ya, gitu, ya. Nah, setelah kita pindah-pindahan gitu, ya, pindah-pindah, tiba-tiba satu hari itu plafon rumahnya yang ada lampu hiasnya, kan gede tuh lampu hiasnya, jatuh itu, ya, ambruk itu. Untung nggak ada orang lagi, kita belum pada pindah, ya. Nah, seperti itulah kalau rumah, ya, walau kelihatannya di luarnya bagus, tetapi dia udah keropos dalamnya karena tidak didiami oleh orang, ya, tidak didiami. Jadi makin lama dia kalau rumah itu kosong, lama-lama dia keropos. Nah, begitu juga dengan bait Allah, ya, kita ini, kalau hati kita kosong, ya, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus, apa jadinya? Ya, otomatis kita juga akan roboh, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, ya. Hidup kita akan terombang-ambing oleh masalah, percobaan, segala macam, ya. Kita akan kebingungan, kita akan panik, ya, karena nggak ada pegangan, ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu berjuang untuk menjaga bait Allah ini tetap teguh. Kita mau berlari terus, ya, jangan berhenti sebelum kita mencapai finish, ya, garis akhir yang memilih, ya, yang membuat kita mendapatkan mahkota kehidupan, ya. Dalam kita berlari, kita jangan menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, ya. Artinya melihat masalah, melihat persoalan, melihat ke belakang masa lalu kita, ya, itu akan membuat kita goyah, itu akan membuat kita enggak fokus, ya. Jadi kita mau tetap harus fokus tanpa melihat keadaan di sekeliling kita. Kita hanya fokus kepada Tuhan, ya. Kita mau tetap kuat, tetap semangat, ya, agar iman kita tidak tergoyahkan. Bagaimana kita melihat iman kita bertumbuh, ya? Bagaimana kita bisa melihat iman itu, iman yang kita latih itu, ya,
sebagai, ya, kita mau lihat, kadang-kadang kita takut ya menghadapi segala macam persoalan. Rasa takut itu membuat kita jadi waspada, ya. Kewaspadaan itu perlu, tetapi kita jangan hidup dalam ketakutan, membuat lemah iman kita. Iman harus lebih besar dari ketakutan kita. Iman harus lebih besar dari persoalan kita. Iman yang kuat, ya, bukan membutuhkan fakta, ya, bukan membutuhkan kenyataan gitu, tetapi iman melihat dengan jelas lewat mata rohani kita yang kita asah setiap hari, yang selalu, ya, terkonek, ya, dengan Tuhan. Sebab Tuhan tahu, ya, segala sesuatu yang ada di depan kita, ya. Sedangkan mata jasmani kita hanya melihat pada saat sekarang, tapi Tuhan bisa melihat, ya, masa depan kita, ya. Tuhan bisa melihat jauh ke depan, ya, karena Tuhan, Dia itu yang Allah yang Maha Kuasa, ya. Jadi kapan kita melihat iman kita berubah, hidup kita berubah, yaitu kita menjadi pelaku firman, ya. Kita tidak lagi takut menghadapi keadaan, kita tidak lagi bersungut-sungut, kita tidak lagi marah-marah, ya, kalau tersinggung, ya. Kita bisa menguasai keadaan dengan tenang, ya. Kita dapat mengucap syukur setiap hari, walaupun di dalam masalah, ya, tetapi kita ada ucapan syukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dapat mengasihi, ya, baik kepada sesama tanpa dengan walaupun, bukan dengan karena, ya. Contohnya gini, saya baik sama dia walaupun dia tidak baik sama saya, tapi saya tetap baik. Jangan seperti ini, saya baik sama dia karena dia baik sama kita. Itu salah. Yang benar, kita baik sama dia, mengasihi dia walaupun dia menyebalkan, walaupun dia sering menyakiti kita, tetapi kita tetap baik, ya. Jadi jangan pakai karena, ya. Kalau pakai karena itu motivasinya nggak benar, ya. Jadi kita dapat mengasihi sesama kita walaupun dia tidak baik kepada kita, ya. Nah, itulah tanda-tanda kita berubah, tanda-tanda iman kita semakin kuat, ya. Kita fokus hanya kepada Tuhan, kita tidak melihat masalah, kita tidak melihat persoalan, kita tidak mau melihat apa nanti jadinya, ya. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali akan hidup kita, ya. Kita bisa mempercaya hidup kita ke dalam tangan kasih Tuhan, ya. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, ya. Seperti Rasul Paulus, kita mau baca di ayat terakhir 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Saya bacakan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi kita mau mengikuti teladan Rasul Paulus, mengikut Tuhan, ya, menjadi pengikut Tuhan seperti Rasul Paulus menjadi pengikut Tuhan, ya. Ya, kita mau hidup di dalam anugerah Allah, ya. Kita tidak akan merasa takut lagi, kita tidak akan merasa bimbang lagi, karena hidup kita Tuhan yang kendalikan. Dan juga kita menjadi pengikut Kristus seperti Rasul Paulus yang memberi contoh kepada kita, ya. Hidup kita menggenapi firman-Nya, ya. Saya tutup firman Tuhan dengan pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
Kau bersama aku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama aku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang hari ini kami sudah dengar. Tolong Tuhan, biar kiranya firman Tuhan dapat kami mengerti lewat pikiran kami yang sederhana ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang senantiasa tidak jemu-jemu untuk melatih kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua Tuhan. Terima kasih, ampuni akan segala kekurangan kami, Yesus. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, kembali kita bertemu lagi. Kalau baru saja ibu-ibu mendengarkan renungan, kiranya seberapa yang hadir pagi hari ini, ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita mau sepakat, kita mau berdoa untuk negeri kita, Indonesia. Kita satukan hati, minta kepada Tuhan kiranya masalah corona ini boleh cepat berlalu dari hadapan kita. Mari ibu-ibu kita satukan hati, berdoa, mohon kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas anugerah dan kemurahan-Mu. Sepanjang malam hingga bangun pagi sampai saat ini, Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami. Hingga kami boleh bersama-sama beribadah melalui online. Tuhan terima kasih buat semuanya ini. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing melalui online, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah pemerintahan kami, diberkati Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya, para menteri-menteri serta kabinetnya, para pejabat-pejabat yang tertinggi sampaikan yang terendah Tuhan, baik itu anggota MPR, DPR, Angkatan Bersenjata, Kepolisian, ABRI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, seluruh jajaran yang duduk dalam kepemerintahan, kami bawa kehadirat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, untuk mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini aman, tentram, damai. Persatukan di dalam kasih-Mu Bapa, di antara suku-suku bangsa. Kiranya boleh bersatu untuk menjadikan bangsa ini damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, dan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapa.
Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu hadir dalam keadaan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudaraku yang sakit. Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang senantiasa sanggup menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Baik itu Wawa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau mereka satu persatu Tuhan pulihkan keadaan mereka sehingga boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurmu sembuh di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan Pak Diki, kami serahkan Pak Diki dalam tanganmu. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan Pak Diki. Berikanlah kekuatan kesehatan bagi Pak Diki. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa manapun. Kuatkan iman Pak Diki. Berikan roh kekuatan kesehatan bagi tubuhnya. Saraf-saraf otot-otot yang lemah, kembalikan Tuhan, kuatkan supaya keadaan Pak Diki boleh kembali semangat untuk melayani Engkau. Berkati Haryanti sebagai istrinya dan kedua anaknya. Pelihara kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Yani yang sakit kakinya, yang menurutnya tulang keropos. Tuhan mampu menjamah, Tuhan mampu menyembuhkan, menopang kaki Ibu Yani sehingga kekuatan boleh terjadi. Melalui terapi, melalui obat-obat yang dikonsumsi, tangan Tuhan bekerja. Berkati Tuhan, berkati seluruh keluarganya, anak menantu cucunya maupun suaminya. Bapak terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pariem yang kakinya sakit, juga benjol-benjolan di seluruh tubuhnya. Tuhan, aku serahkan Ibu Pariem dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, biar kiranya Ibu Pariem boleh mengucap syukur kepadamu Bapa. Berkati anak-anaknya, Sinta maupun menantunya Hezki dan cucunya Winsa. Kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan keluarga Ibu Pariem. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Bapa, di mana Ibu Lean Moy, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan kesehatannya. Kalau saat ini obat yang mahal sudah digantikan obat yang murah, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan kekuatan kesehatan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Tuhan, biar kiranya Tuhan boleh cepat berlalu dari hadapan kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk para suster dokter yang menangani para pasien corona. Tuhan kasihanilah mereka Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya mereka boleh sehat untuk menjalankan tugas mereka yang berat ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami merasa sedih Tuhan, di mana sudah hampir 1 tahun keadaan Indonesia menderita. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan senantiasa hadir di saat-saat kesulitan ini. Tuhan membentuk kami menjadi karakter kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Banyak Tuhan rakyat menderita. Banyak Tuhan saudara-saudara kami yang Tuhan telah panggil, beribu-ribu orang. Tuhan, ampuni kami Bapa. Ampuni Tuhan. Biar kiranya mereka yang berbuat jahat boleh kembali berbalik ke jalan-Mu yang benarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berseru kepadamu. Kami sepakat berdoa mohon belas kasihan-Mu. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli akan keadaan kami.
Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Aku mau berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga besar sidang jemaat Gereja Injil Kristus. Dari Ibu Gembala Sulasti Rusli, Bapak Penasehat Sunardi Rusli, Pendeta Muda Bapak Erwan dan Bapak Kristanto. Tuhan, para pengerjamu, para ketua seksi Bapak, seksi Ibu, seksi sekolah minggu, seksi musik, semuanya Tuhan. Ajar mereka untuk taat akan perintah-Mu. Tetap semangat melayani Engkau, walaupun melalui online Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir atas mereka. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan meluputkan kami semua, sidang jemaat-Mu Gereja Injil Kristus, dari COVID-19 ini. Bapak, beberapa hari lagi kami akan memperingati hari kelahiran-Mu. Namun Tuhan, sungguh sangat sedih kami Tuhan. Kami tidak bisa merayakan seperti yang tahun lalu-lalu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu mengucap syukur, selalu mengingat akan kehadiran-Mu, selalu mengingat akan kemuliaan-Mu Tuhan. Kelahiran Tuhan selalu kami peringati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami juga tak lupa berdoa untuk Pak Kristanto yang tubuhnya masih belum sehat. Kami serahkan Pak Kristanto dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak menantu cucunya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Kami akan mengangkat kedua tangan kami melalui berkat yang Engkau curahkan buat kami melalui Ibu Gembala. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk Mika Tuhan. Sungguh luar biasa Bapa. Mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau Mika begitu setia dan taat Tuhan untuk melayani-Mu Bapa. Setiap kali kami ada tugas, baik firman Tuhan, baik doa syafaat, baik puji-pujian, Mika selalu rajin dan setia melayani kami untuk merekam doa syafaat ini Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Bapa. Biarlah kiranya berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan keluarganya. Bapa, apa yang Mika butuhkan, Tuhan sediakan. Berkati usaha suaminya, berkati kesehatan suaminya walaupun jauh Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Mika. Apapun yang Mika lakukan, semuanya akan berhasil. Karena Tuhan tahu hati Mika yang begitu lembut, hati Mika yang begitu baik kepada setiap orang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Mika dalam tangan-Mu Tuhan, bersama suami dan keluarganya, anak-anaknya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau angkat kedua tangan kita. Ibu-ibu yang kekasih, yang di rumah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.